Kenalkan, nama lengkap saya Adrian Sugiarto dari kelas E dengan NIM 211202242. Di sini saya akan melaporkan hasil UTS secara sentiruan tentang algoritma simple hash lambing. Yang pertama kita masuk pada bagian pendahuluan. Algoritma simple hash lambing atau kenaikan bukit sederhana adalah algoritma heuristik yang digunakan untuk mencari solusi optimal dalam masalah yang didefinisikan pada ruangan pencarian tertentu. Tujuan dari implementasi algoritma ini adalah untuk mencari solusi yang meminimalkan nilai suatu fungsi objektif pada suatu masalah. Penelitian ini akan mengimplementasikan algoritma simple hash lambing pada masalah optimasi yang didefinisikan sebagai mencari nilai minimum dari fungsi f x sama dengan x kuadrat pada rentang nilai x yang diberikan. Implementasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji efektivitas algoritma simple hash lambing dalam menyelesaikan masalah optimasi sederhana. Yang kedua, latar belakang. Algoritma simple hash lambing atau kenaikan bukit sederhana adalah salah satu algoritma heuristik yang sering digunakan dalam optimasi. Algoritma ini digunakan untuk mencari solusi optimal pada suatu masalah yang didefinisikan pada ruangan pencarian tertentu. Algoritma ini cukup sederhana dan mudah dipahami, sehingga banyak digunakan dalam penyelesaian masalah optimasi sederhana. Tujuan dari implementasi algoritma simple hash lambing adalah untuk mengevaluasi efektivitas algoritma ini dalam menyelesaikan masalah optimasi sederhana. Masalah optimasi sederhana ini dapat digunakan sebagai pengantar untuk memahami konsep dasar dari algoritma optimasi dan dapat digunakan untuk membandingkan kecepatan dan akurasi dari algoritma simple hash lambing dengan algoritma optimasi lainnya. Dalam konteks ilmu komputer, algoritma simple hash lambing banyak digunakan dalam optimasi pada pembelajaran mesin, pengolahan citra, dan masalah-masalah optimasi lainnya. Implementasi algoritma ini dapat membantu dan memahami konsep dasar dari optimasi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan algoritma optimasi yang lebih kompleks dan efektif. Dengan melakukan implementasi algoritma simple hash lambing pada masalah optimasi sederhana, diharapkan dapat membantu dalam memahami prinsip dasar dari algoritma ini dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penggunaan algoritma optimasi pada masalah optimasi yang lebih kompleks. Yang ketiga, rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara kerja algoritma simple hash lambing dalam mencari solusi optimal pada masalah optimasi sederhana. Yang kedua, sederhana efektif algoritma simple hash lambing dalam menyelesaikan masalah optimasi sederhana dibandingkan dengan algoritma optimasi lainnya. Yang ketiga, bagaimana cara memodifikasi algoritma simple hash lambing untuk menyelesaikan masalah optimasi yang lebih kompleks. Yang keempat, bagaimana dampak ukuran masalah pada kinerja algoritma simple hash lambing dalam menyelesaikan masalah optimasi. Kita masuk pada bagian pembahasan. Yang pertama, cara kerja algoritma simple hash lambing dalam mencari solusi optimal pada masalah optimasi sederhana. A. Pilih solusi awal secara acak. B. Hitung nilai fungsi tujuan dari solusi awal tersebut. C. Pilih solusi tetangga yang berdekatan dengan solusi awal. D. Hitung nilai fungsi tujuan dari solusi tetangga yang baru dipilih. E. Jika nilai fungsi dari solusi tetangga lebih baik daripada solusi awal, maka solusi tetangga tersebut menjadi solusi awal. E. Ulangi langkah 3 dan hingga 5 sampai tidak ada solusi tetangga yang lebih baik yang ditemukan. B. Efektivitas algoritma simple hash lambing. Efektivitas algoritma simple hash lambing dalam menyelesaikan masalah optimasi sederhana bergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi dari kompleksitas solusi optimalnya, interpretasi hasilnya yang sederhana. Selain itu, algoritma ini juga relatif cepat dan efisien, terutama untuk masalah optimasi yang memiliki banyak solusi yang mungkin. Namun, algoritma simple hash lambing memiliki kelemahan, yaitu rentan terjebak pada ekstrem lokal, sehingga tidak menjamin menemukan solusi optimal secara global. Oleh karena itu, pada masalah optimasi yang kompleks, algoritma simple hash lambing mungkin tidak selalu dapat menemukan solusi yang optimal. C. Modifikasi algoritma simple hash lambing untuk menyelesaikan optimasi yang kompleks. Terdapat beberapa modifikasi yang dapat dilakukan
pada algoritma simple hill climbing antara lain yang pertama stochastic hill climbing menggunakan kemungkinan untuk memilih solusi tetangga yang berdekatan dengan solusi awal, bukan hanya memilih solusi terbaik. Hal ini memungkinkan algoritma untuk lebih mudah keluar dari ekstrem lokal dan mengeksplorasi ruang pencarian yang lebih luas. Yang kedua, multiplay star hill climbing, melakukan pencarian solusi dengan memulai dari beberapa titik awal acak. Dengan melakukan pencarian dari beberapa titik awal, algoritma ini dapat menemukan solusi yang berbeda-beda sehingga memperbesar kemungkinan menemukan solusi optimal. Yang ketiga, hill climbing with random restart, mengulang pencarian solusi dengan memulai dari titik awal acak baru setelah mencapai eksternal lokal. Dengan melakukan ini, algoritma memiliki kemungkinan untuk menemukan solusi yang lebih baik dari luar eksternal lokal. Yang keempat, hill climbing with simulated annealing, menggunakan teknik simulated annealing untuk memilih solusi tetangga dengan kemungkinan tertentu yang dapat menghindari terjebak pada ekstrem lokal dan mengeksplorasi ruang pencarian yang lebih luas. Yang kelima, hill climbing with tabu share, menghindari memilih solusi yang pernah dipilih sebelumnya atau solusi yang berdekatan dengan solusi sebelumnya untuk mencegah terjebak pada ekstrem lokal. Dengan melakukan modifikasi tersebut, algoritma simple hill climbing dapat ditingkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan masalah optimasi yang lebih kompleks. D. Dampak ukuran masalah pada kinerja algoritma simple hill climbing. Ukuran masalah pada umumnya mempengaruhi kinerja kerja algoritma simple hill climbing. Dalam menyelesaikan masalah optimasi, semakin besar ukuran masalah, semakin sulit bagi algoritma untuk menemukan solusi optimal dengan cepat dan efektif. Pada masalah optimasi dengan ukuran kecil, algoritma simple hill climbing mungkin dapat menemukan solusi optimal dengan cepat dan efektif, terutama jika solusi optimalnya relatif sederhana. Namun pada masalah optimasi dengan ukuran besar, algoritma ini mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk menemukan solusi optimal yang baik, dan bahkan jika tidak menemukan solusi optimal karena terjebak pada ekstrem lokal. Untuk mengatasi dampak ukuran masalah, beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain yang pertama, multiplay star hill climbing, menemukan pencarian lokal solusi dengan memulai dari beberapa titik awal acak atau meningkatkan kemungkinan menemukan solusi optimal. Yang kedua, hill climbing with random restart, mengulangi pencarian solusi dengan memulai dari titik awal acak baru setelah mencapai ekstrem lokal. Yang ketiga, peningkatan komputasi, meningkatkan kekuatan komputasi seperti menggunakan CPU yang lebih cepat atau memanfaatkan teknologi GPU. Yang keempat, peningkatan algoritma, menggunakan teknik optimasi yang lebih canggih dan efektif seperti simulated annealing, genetic algoritma, atau particle swarm optimization. Yang penerapan algoritma simple hill climbing pada optimasi route atau jalur. Dari kasus misalkan saya akan mengunjungi tempat wisata terdekat, Tikom Milindo Kupang. Menentukan titik awal yang akan dilalui. Ini adalah mapsnya yang akan kami lalui dari beberapa titik yang telah ditentukan. Yang pertama, kami akan masuk pada bagian pertama melalui Stikom, titik awal dan titik akhir. Yang kedua, wisata Taman Nostalgia, titik pertama. Yang ketiga, wisata Gua Perdamaian, inilah titik kedua. Yang keempat, wisata Monumen Tirosa, inilah titik 3. Yang kelima, wisata Gua Monyet, titik keempat. Yang keenam, wisata Hutan Mangrove, titik kelima. Yang ketujuh, wisata Pantai Kelapa Lima, titik keenam. Yang kedelapan, wisata Pantai Pasir Panjang, titik ketujuh. Yang kesembilan, wisata Pantai Ketapang 1, titik ke-8. Yang ke-10, wisata Mercusuar Kota Kupang, titik ke-9. Dan yang ke-11, wisata Pantai Batu Kelapa, titik ke-10. Dan nanti kami akan kembali pada Stikom atau titik awalnya. Ini adalah gambar graf algoritma simple hill climbing.
Kemudian ini adalah keterangan dari jarak dari titik awal ke titik pertama. Titik pertama ini adalah ya ini, wisata Taman Nostalgia. Itu berjarak sekitar 1900 meter. Dan begitu juga seterusnya sesuai dengan yang tertera di bawah ini. Kemudian setelah kami menyelesaikan perjalanan dan menuliskan semua jarak yang telah ditempuh, masuk pada kesimpulan pada jarak yang kami tempuh itu adalah jalur terpendek dari Stikom ke 10 tempat wisata terdekat di Kota Kupang adalah Monumen Tirosa, Kelapa Lima, wisata hutan mangrove, wisata gua monyet, Pantai Pasir Panjang, Pantai Ketapang 1, Mercusuar Kota Kupang, Pantai Batu Kelapa, Batu Kepala, Taman Nostalgia, dan wisata Gong Perdamaian. Ini adalah titik-titik tempat wisata yang terdekat dari kampus Stikom Elindo Kupang. Kita masuk pada bagian kesimpulan. Jadi dengan menggunakan algoritma simple dari climbing, kita dapat menentukan rute awal yang paling dekat dari titik awal dan mengulangi algoritmanya untuk setiap titik hingga kembali ke titik awal dan mendapatkan optimasi rute terbaik demi menghemat waktu perjalanan. Sekian dari saya untuk presentasi UTS kali ini. Apabila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.